Panitia seleksi calon pimpinan KPK umumkan hasil seleksi administrasi Sabtu siang. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Anissa Pratiwi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara. Ya, Anissa silakan. Iya, Sakti dan Elis, akhirnya pada hari ini panitia seleksi KPK resmi mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tahap pertama ataupun tahap seleksi administratif. Nah, di sini ada 194 nama yang dinyatakan lolos pada tahap pertama, di mana para pendaftar ini berasal dari berbagai macam latar belakang berbeda, begitu yang tersebar dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dan di antara mereka ini didominasi oleh kalangan advokat, kemudian kalangan pegawai negeri sipil, dan juga dari kalangan akademisi, bahkan ada yang berasal dari kalangan polisi. Dan untuk mengetahui seperti apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim Pansel KPK ke depan, saat ini saya sedang bersama Ibu Betty Alisyabana selaku juru bicara Pansel KPK. Selamat sore Ibu Betty. Selamat sore. Ibu Betty, saya ingin mengetahui seperti apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan tim Pansel KPK ke depan. Ya, jadi tadi kita sudah mengumumkan nama-nama yang lolos seleksi administrasi. Nah, pada kesempatan ini kami mengundang publik ya untuk memberikan tanggapan terhadap nama-nama tersebut, karena masukan-masukan itu akan sangat berharga. Dan masukan tersebut bisa disampaikan melalui laman capimkpk.setnek.go.id ya. Jadi masukan-masukan itu akan kami gunakan untuk pertimbangan di dalam tahapan selanjutnya. Nah, berarti apakah bisa dari peran serta masyarakat ini bisa membantu menggugurkan ataupun kontribusi penuh begitu, Ibu? Jadi masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan ya, karena kita ingin melihat rekam jejak dari masing-masing calon juga. Jadi salah satunya masukannya adalah dari masukan dari masyarakat. Selain itu pada tanggal 8 Juli mereka yang lolos seleksi administrasi kami undang untuk ikut tahapan selanjutnya ya. Jadi ada makalah tentang deskripsi diri yang harus dimasukkan, di mana formatnya bisa diunduh di website setnek.go.id. Selain itu juga pada tanggal 8 nanti ada tes objektif dan juga ada pembuatan makalah kompetensi. Baik, kemudian dari nama-nama yang sudah terpilih nih Bu, apakah sudah dipastikan tidak terlibat kasus hukum begitu? Dan apakah nantinya KPK yang terpilih ini akan diberi semacam perlindungan hukum begitu Ibu? Jadi masih ada beberapa tahapan untuk meyakinkan bahwa nama-nama yang nantinya terpilih ini akan kurang lebih bersih dari masalah-masalah hukum ya. Jadi tahapan pada saat pendaftaran ada surat keterangan SKCK ya, itu satu tahap. Kemudian ada masukan dari publik. Selain itu kalau nanti sesudah kita umumkan mereka yang lolos dari tes makalah, maka nama-namanya akan kami telusuri dengan lebih dalam dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, PPATK, BIN. Nah dari situ kita harapkan yang nama yang diperoleh tentunya bebas dari masalah-masalah hukum. Berkompetensi dan berintegritas begitu Bu ya? Berkompetensi dan berintegritas. Jadi kompetensinya kita lihat melalui tahapan makalah tadi, kemudian ada profile assessment, kemudian juga nanti ada wawancara. Jadi sementara integritasnya kita coba cari dari penelusuran tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat sore. Iya, Alis dan Sakti. Nantinya akan ada 8 nama terpilih yang akan diserahkan kepada Presiden pada 31 Agustus. Kemudian setelah diverifikasi oleh Presiden, nantinya akan diserahkan kepada DPR untuk dilakukan tahapan fit and proper test. Dari 8 nama ini nanti akan dikerucutkan kembali menjadi 4 nama terpilih pimpinan KPK yang akan menjabat pada Desember ataupun pertengahan Desember mendatang. Sakti dan Alis.